Oke, terima kasih, Koman. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan kuliah hari ini yaitu mengenai farmakokinetik, di mana absorpsi sudah, kemudian distribusinya sudah, kemudian sekarang biotransformasi atau metabolisme obat ya. Jadi pada prinsipnya di dalam metabolisme obat atau setiap obat atau senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh itu akan berusaha dieliminasi oleh tubuh itu sendiri. Dan apabila itu sifatnya racun, maka akan diinaktivasi. Pada umumnya biotransformasi itu bertujuan untuk membuat senyawa itu menjadi lebih polar dia ya. Jadi lebih mudah dari larut di dalam air sehingga lebih mudah diekspresikan. Itu lebih polar. Dan diusahakan di sana terjadi perubahan struktur kimia obat sehingga dia menjadi inaktif ya, inaktif. Jadi proses perubahan struktur kimia obat dalam tubuh ini dilakukan oleh hati ya, oleh hati dikatalisis oleh enzim mikrosom hati ya. Jadi hati yang bekerja keras apabila Anda minum racun, minum obat yang terlalu sering itu hati cukup berbahaya karena dia mempunyai kerja yang amat berat ya. Jadi setiap senyawa kimia yang masuk akan berusaha dinetralisir atau di apa nih toksifikasi istilahnya ya oleh hati itu dengan jalan ini biotransformasi, yaitu obat itu dibikin lebih polar kemudian dibikin tidak aktif ya. Tapi kadang-kadang ada obat setelah di metabolisme itu menjadi lebih aktif atau lebih toksik ya. Justru obat inaktif yang dirubah menjadi bentuk aktif setelah di metabolisme atau di biotransformasi itu ada namanya golongan prodrugs. Jadi calon obat dia apabila masuk ke dalam tubuh dia tidak akan mempunyai aktivitas obat ya, tidak mempunyai aktivitas kimia atau struktur kimianya tidak aktif sehingga setelah di metabolisme baru menjadi aktif. Nah, itu yang disebut prodrug. Pada umumnya biasanya obat itu eh, tidak dalam bentuk prodrugs ya, tapi ada sedikit obat yang bentuknya prodrugs. Itu artinya dia setelah di metabolisme baru dia menjadi aktif. Itu biasanya apa namanya obat-obat yang berhubungan dengan saluran perkencingan ya, sehingga yang larut di urin itu justru yang dia dalam bentuk aktif ya. Jadi prinsip biotransformasi adalah membuat dia menjadi inaktif atau bahan itu lebih mudah diekspresikan dalam bentuk inaktif ya. Jadi ada dua poin di sini, lebih mudah diekspresikan dan juga dibikin menjadi inaktif. Nah, di dalam biotransformasi itu ada dua fase ya. Ada dua fase, jadi merubah struktur kimia itu bisa karena oksidasi, kemudian reduksi, kemudian hidrolisis ya. Itu menjadi lebih polar dia ya. Menjadi lebih polar. Nah, setelah terjadi peristiwa fase pertama itu kemudian diikuti oleh fase kedua yang justru di sini membuat obat-obat itu jadi menjadi inaktif ya. Jadi dia akan terjadi reaksi sintetik. Jadi pembentukan senyawa baru yang inaktif ya. Dan pada umumnya proses itu disebut Harusnya ini biasa aja biar bisa ditambah saus. Kalau ini maksudnya tambah saus. suara apa itu masuk? Cuma buatan apa ya? Siapa punya suara masuk itu? Nanda? Ya, jadi proses pertama itu di dalam biotransformasi itu terjadi oksidasi, reduksi, hidrolisa sehingga senyawa obat itu menjadi lebih polar, jadi lebih mudah diekspresikan.
Nah, sedangkan pada fase kedua itu terjadi reaksi sintetik ya. Sintetik itu artinya pembentukan senyawa baru yang kecenderungannya menjadi inaktif ya. Nah, pada umumnya itu akan terjadi konjugasi atau penggabungan dengan asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, asam amino dan lain-lainnya ya. Sehingga banyak sekali obat-obat yang diekspresikan nanti dalam bentuk senyawa glukuronat ya. Pada umumnya itu glukuronat. Lanjut, Komang. Yuk, slide berikutnya, Bang. Nah, biotransformasi obat ini itu pada manusia itu mempunyai variasi yang sangat tinggi ya. Ya, jadi variasinya itu bisa menjadi 6 kali ya, 6 kali ya. Nah, itu dipengaruhi oleh aktivitas enzim metabolisme yang dipengaruhi oleh genetik ya. Jadi variasinya itu karena variasi genetik ya. Jadi kalau Anda lihat ras atau suku atau apa itu ya artinya manusia itu yang berbeda, dia akan mempunyai aktivitas enzim metabolisme juga yang berbeda ya. Jadi variasinya bisa 6 kali lipat ya. Sehingga kalau dibikin dia grafik, kalau dibikin grafik artinya di dalam metabolisme obat itu dia akan membentuk kurva normal yang terdiri dari 2 kelompok ya, 2 kelompok. Jadi ada yang kurva normalnya lebih rendah, ada yang kurva normalnya lebih tinggi ya. Maksudnya kecepatan metabolismenya ya. Jadi kalau ada dibikin penelitian 100 orang, maka akan terjadi 50 membentuk kurva normal yang lain, 50 membentuk kurva normal yang lain. Jadi di sini disebut sebagai distribusi bimodal. Ya, bimodal. Jadi karena polimorfisme genetik, karena banyaknya ragam variasi di dalam genetik, maka akan terbentuk distribusi bimodal. Jadi ada yang cepat di metabolisme, ada yang lambat di metabolisme ya. Ada metabolize yang tinggi, ada metabolizer yang rendah. Ada yang ekstensif, ada yang poor. Jadi ada dua gini ya, dua apa namanya? Dua grafik atau kurva normal kalau memang dilakukan penelitian akan terbentuk 2 kelompok gitu yang berbeda jauh ya. Nah, itu menunjukkan bahwa variasi genetik di dalam enzim metabolisme itu atau di dalam metabolisme obat itu sangat bervariasi ya. Jadi bisa 6 kali lipat makan lebih katanya ya. Nah, metabolisme ini kalau dilakukan oleh enzim yang mikrosomati, jadi pada proses hepatotoksik ya, pada proses serosis hepatis, jadi penyakit hati, di mana jaringan hati itu diganti oleh jaringan ikat ya, artinya sudah mati, sel hatinya sudah mati, kemudian diganti oleh jaringan ikat sehingga fungsinya dia tidak optimal ya. Ya, jadi pada kondisi gangguan hati itu pada umumnya maka proses detoksifikasi atau biotransformasi atau apa namanya metabolisme obat ini akan terganggu ya. Jadi kecuali pada gangguan hati ya itu terjadi gangguan daripada metabolisme. Sebab metabolisme sendiri dilakukan oleh hati ya, mikrosom hati ya. Atau di istilah umumnya detoksifikasi ya, menetralkan zat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, zat asing atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi pada umumnya setiap senyawa asing itu yang masuk ke dalam tubuh, itu tubuh itu akan berusaha mengeluarkan ya. Atau yang bersifat racun akan dirubah menjadi tidak toksik, tidak beracun ya.
makanya inaktivasi, ya. Jadi racun diinaktifkan menjadi tidak beracun. Obat yang bermanfaat atau berefek diinaktivasi menjadi inaktif, tidak berefek, ya. Nah, di sini dalam karena hubungannya dengan hati ya di dalam metabolisme, maka pemberian obat pada neonatal, artinya makhluk-makhluk atau hewan atau manusia yang baru lahir ya neonatal, itu harus hati-hati, ya harus hati-hati. Sebab di sana terjadi kemampuan metabolisme yang belum sempurna. Jadi kalau metabolismenya belum sempurna, otomatis nanti terjadi akumulasi senyawa atau obat atau zat kimia, senyawa kimia di dalam tubuh, ya. Jadi di dalam pemberian di dalam neonatal atau makhluk-makhluk yang balita, bayi itu harus hati-hati. Sebab di sini metabolismenya belum begitu lancar. Apa sebabnya? Karena aktivitas enzim metabolismenya masih sangat rendah. Ya. Jadi pada prinsipnya neonatal itu sampai umur balita kalau manusia, kalau hewan itu bervariasi, balitanya berapa bulan, ada berapa tahun ya. Itu masih terjadi organogenesis namanya ya. Di sana makhluk yang baru lahir itu atau hewan atau manusia yang baru lahir itu sudah lengkap dia mempunyai organ, ya. Organ dalam juga sudah lengkap, tetapi belum sempurna, ya. Nah di dalam balita itulah terjadi penyempurnaan organ, ya. Sehingga di sini aktivitas enzim metabolismenya itu sangat rendah masih, ya. Kemudian fungsi untuk pembuangan atau ekspresi atau eliminasi itu juga belum sempurna. Nah, belum lagi sawar darah otak belum sempurna. Jadi obat itu lebih gampang masuk ke otak dibandingkan dengan yang sudah dewasa. Nah, inilah menyebabkan maka di dalam neonatal perhitungannya obat itu harus benar-benar strik apa benar-benar cermat ya. Artinya dosis per kilogram itu berapa itu jangan lebih ya. Lain kalau pada manusia dewasa bentuk tablet itu diantem kromo itu bentuk untuk berat badan 60 sampai 90 misalnya ya. Di atas 90 itu ada forte biasanya bentuknya. Jadi kapsul misalnya orang remaja sampai dewasa gitu. Sebab kandungannya di sana kan lain, kalau sirup itu kandungannya rendah dan gampang dibagi. Kalau kapsul itu biasanya kandungannya lebih kecil, tablet itu lebih gede, kemudian ada kaplet namanya, kaplet. Kapsul bentuk tablet itu biasanya paling gede atau forte dia paling gede kandungannya. Nah, sehubungan dengan itu maka untuk hewan-hewan muda atau individu muda itu biasanya pemberiannya dengan pemberian obat sirup. Sirup itu gampang kali dibagi ya. Jadi kalau misalnya satu tablet itu 125 mg gitu. Kalau kita perlu 15 mg kan sulit juga baginya. Berapa jadinya itu? Dibagi berapa tablet itu? Nah, sedangkan kalau sirup kan 5 cc mengandung 125 mg misalnya begitu. Jadi 1 cc mengandung 25 mg. Kalau dia perlu 15 kan tinggal setengah cc aja kasih udah beres kan. Ya, artinya bisa ditangkap itu ini bisa diterima? Halo, halo. Ini pada kemana ini? Kok nggak ada yang nyaut? Bisa dok. Ya, dokter. Nah, saya takutnya nanti pada tidur semua gitu. Saya ngomel sendiri di sini. Ya, dok, Oke ya. aman. Jadi itu kenapa pada bayi atau balita itu pemberian obat itu
sangat hati-hati ya. Sebab di sini semua hampir belum sempurna dia. Aktivitas enzim metabolismenya belum sempurna, fungsi ekskresi belum sempurna, kemudian penghalang untuk senyawa kimia masuk ke dalam otak itu juga penghalangnya belum sempurna. Lanjut. Nah, ekskresi ya setelah di metabolisme dia akan diekskresikan atau metabolitnya itu akan dibuang. Metabolit itu hasil metabolisme ya, itu akan dibuang. Nah, itu dibuangnya sebenarnya banyak sekali caranya ya. Lewat keringat bisa, sehingga kadang-kadang orang minum obat tertentu keringatnya akan baunya juga spesifik ya. Kemudian air mata juga bisa, air susu, rambut, air liur juga ya, sehingga kalau Anda mengkonsumsi obat itu mulut kadang-kadang terasa pahit karena obat itu diekskresikan juga lewat atau obat yang setelah di metabolisme itu akan diekskresikan juga lewat air liur ya. Tetapi yang paling banyak itu adalah melalui empedu ya. Melalui empedu hati itu kemudian di metabolisme dikeluarkan lewat empedu, artinya vesikavelia kan dikeluarkan ke saluran cerna. Kemudian dibuang lewat feses. Tetapi yang paling banyak adalah lewat urin ya, lewat filtrasi glomerulus ya. Filtrasi glomerulus. Kemudian setelah glomerulus akan lewat tubulus proximalis ya. Di sana juga terjadi ekskresi. Kemudian reabsorpsi juga terjadi, artinya zat-zat yang masih diperlukan mungkin atau mineral-mineral yang masih diperlukan di tubuli proximalis dan dentalis itu akan direabsorpsi, diserap lagi ya. Jadi yang benar-benar tidak dipakai aja akan dibuang. Nah, kecepatan ekskresi itu tergantung dari filtrasi glomeruli, kemudian sekresi aktif dari tubulus proximalis, dan reabsorpsi pasif dari tubulus proximalis dan dentalis. Jadi kerjasama antara itu disebut resultan ya, resultante. Jadi tergantung ketiga-tiganya itu. Kalau ada salah satu yang macet, dia akan terganggu ya. Salah satu daripada fungsi ini terganggu, fungsi filtrasi, fungsi sekresi, fungsi reabsorpsi terganggu, dia akan terganggu ya. Lanjut. Nah, sekarang farmakodinamiknya ya. Tadi itu farmakokinetik yang kita bicarakan. Jadi perjalanan obat dari masuk lewat mulut atau suntikan, kemudian dia didistribusikan, kemudian dia di metabolisme ya, kemudian diekskresikan. Jadi perjalanan obat itu dari baru bertamu sampai dia pulang ya. Jadi baru masuk sampai dia diekskresikan. Nah, farmakodinamik ini mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya ya. Nah, di sini kita membahas cuman farmakodinamik secara umum ya. Jadi bukan obat atau efek biokimia atau fisiologi obat yang kita bicarakan, bukan itu ya. Jadi bukan obat, kalau itu kan banyak sekali ya, obat itu bermacam-macam ya, dan kerjanya juga bermacam-macam. Jadi di sini kita membicarakan farmakodinamiknya. Apa sih farmakodinamik itu? Cuma sampai di sana ya. Jadi mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Ya. Nah, mekanisme kerja itu akan muncul atau efek itu akan muncul apabila terjadi interaksi antara reseptor dengan obat. Ya. Jadi obat itu akan itu hampir sama dengan gini sebenarnya,
imunoglobulin ya, apa namanya, zat antibody ya, antibody itu ada lock and key-nya itu ya. Jadi ada gemboknya dan kuncinya. Jadi kalau itu bersatu baru dia akan membuka pintu, baru akan bekerja. Jadi interaksi antara obat dengan reseptor. Reseptor itu komponen makromolekul yang ada di dalam tubuh yang bersifat fungsional. Ya, fungsional itu artinya dia menyebabkan terjadi kerjanya faali ya. Terjadi kerja fisiologi ya. Jadi ada makromolekul yang fungsional, ada reseptor. Apabila itu dipicu, dia akan menyebabkan terjadinya kerja atau fisiologi ya, artinya organ itu akan bekerja gitu. Nah, obat ini dia akan bergabung dengan reseptor ya. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa obat itu dia akan mengubah kecepatan kegiatan faali ya. Jadi dia di sini digarisbawahi mengubah kecepatan. Dia tidak membuat kerja baru ya. Ya, dia tidak membuat kerja baru. Jadi obat itu tidak bisa menimbulkan kerja baru. Dia hanya mengubah kecepatan kerja yang sudah ada, begitu prinsipnya. Jadi memodulasi fungsi yang sudah ada. Jadi obat itu akan merubah kecepatan aja ya, bisa melambatkan, bisa mempercepat ya. Nah, jadi kerja obat harus digarisbawahi bahwa dia hanya merubah kecepatan kegiatan faal atau faali atau fisiologi ya, mengubah kecepatan kegiatan fisiologi. Jadi dia memodulasi fungsi yang sudah ada, tidak membuat fungsi baru. Ya, harus digarisbawahi ya. Lanjut. Nah, di sini yang membuat reseptor itu fisiologi itu berjalan itu biasanya reseptor bereaksi berikatan dengan ligan. Ligan itu ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja suatu organ ya, kerja suatu sistem ya. Jadi yang ligan yang ada di dalam tubuh itu akan menyebabkan misalnya otot bergerak, saraf mentransmisikan impuls itu kan. Itu kan sudah ada fisiologi normal ya. Itu disebut ligan ya. Jadi reseptor dengan ligan akan menyebabkan fisiologi berjalan. Sedangkan obat dengan reseptor, jadi ligannya itu diganti reseptor, dia akan merubah kecepatan ya. Merubah kecepatan ya. Sehingga dia disebut memberikan efek ya. Nah, di sini ada istilah agonis dan istilah antagonis. Agonis itu jadi substansi efek yang menyerupai senyawa endogen. Jadi senyawa endogen itu ya ligan itu. Jadi efek suatu obat atau substansi yang menyerupai dengan kerja normal itu disebut agonis. Jadi sejalan ya, agonis. Sedangkan yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat secara kompetitif pada tempat ikatan agonis. Jadi dengan adanya obat ini, dia tidak berikatan tetapi tidak mempunyai aktivitas. Nah, dia menyebabkan kemunduran daripada fungsi organ tersebut. Karena reseptornya itu diikat, jadi dia berikatan dengan reseptor, sehingga reseptor itu tidak bisa dipakai oleh tubuh. Jadi pada tempat ikatan agonis ya, pada tempat ikatan agonis. Coba tolong diperhatikan itu ya. Jadi obat-obat yang
atau substansi yang apabila berikatan dengan reseptor itu mempunyai efek yang sejalan dengan efek normal, efek fisiologi normal, itu disebut sebagai agonis, zat yang agonis. Ya. Sebab dan yang antagonis itu berlawanan, dia menghambat ya, menghambat, tetapi dia sebenarnya tidak menghambat fungsi, tapi dia menghambat reseptor. Jadi kompetitif dia di dalam mengikat reseptor. Jadi kalau obat yang tidak mempunyai aktivitas atau zat yang tidak mempunyai aktivitas, dia berikatan dengan reseptor, dia tidak akan menimbulkan efek. Tetapi dia mengurangi tempat untuk reseptor ligan yang ada di dalam tubuh itu bekerja. Ya. Jadi dia menghalangi sebenarnya ya. Jadi menghambat secara kompetitif ya. Menghambat secara kompetitif ya. Jadi itu coba nanti dibaca ulang-ulang atau Anda cari di Google atau di apa namanya di YouTube. Di YouTube itu apa sih agonis, apa sih antagonis? Sebab di sini perlu pengertian yang cukup mendalam ya. Jadi substansi yang atau senyawa kimia yang kerjanya sejalan dengan fisiologi yang sudah ada itu disebut agonis. Sedangkan substansi atau zat kimia yang bekerjanya tidak mempunyai aktivitas sebenarnya, tapi bekerjanya dia mengambil alih reseptor yang harusnya dipakai untuk bekerja secara fisiologis normal ya. Jadi seolah-olah menghambat. Jadi reseptornya yang dihambat ya, bukan dia kerjanya mengurangi ya. Jadi bukan efeknya dia berlawanan gitu. Kalau agonis itu sejalan, antagonis itu berlawanan ya. Jadi bukan efeknya berlawanan, tetapi dia menghalangi untuk timbulnya efek yang sejalan, yang agonis ya. Lanjut. Nah ini lanjut nanti dibaca aja ini apa namanya ini rumus matematik. Nah di dalam ini pendahuluan di dalam penelitian biasanya hubungan antara efek dengan dosis ya, efek dengan obat atau dengan dosis itu dibikin grafik yang berupa kurva normal ya. Kurva normal. Nah, tetapi setelah lama dipakai ini ternyata kurva normal itu kurang menggambarkan ya, kurang jelas menggambarkan hubungan antara efek yang muncul dengan dosis ya. Jadi hubungan antara dosis diperbesar, efek yang muncul meningkat. Jadi itu kalau itu digambarkan dengan kurva normal, dia akan kurang enak atau kurang pas untuk dibaca. Sehingga di dalam penelitian atau di dalam penulisan atau penggambaran daripada hubungan antara dosis dengan efek itu biasanya dibikin log ya, logaritmenya. Log sehingga nanti bentuknya menjadi sigmoid ya. Sigmoid. Jadi gambar kanan itu kalau dilogkan ininya jadi log dosis ya. Ya log dosis terus efek. Itu gambaran grafiknya itu akan tampak seperti sigmoid. Nah, dengan adanya sigmoid ini bagian linier itu lebih banyak terlihat ya. Lebih banyak terlihat. Jadi tidak garis lengkung yang kurang linier ya. Jadi mempunyai bagian linier yang 16 sampai 18% ya. Jadi kalau dilihat di sini gambarnya dia lebih bagus ya. Lebih gampang dibaca gitu. Ya, itu di dalam penggambaran
penelitian hubungan antara dosis dengan efek. Ya. Lanjut. Nah, di dalam hubungan antara dosis dengan intensitas efek itu ada beberapa istilah yang menggambarkan nanti keadaan suatu obat atau senyawa kimia. Ya. Keadaan suatu obat atau senyawa kimia. Nah, di sini kalau dibikin grafik antara hubungan antara dosis dengan intensitas efek itu ada beberapa variabel, ada 4 variabel yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi variabel pertama itu potensi, ya, potensi. Rentang dosis obat yang menimbulkan efek. Ya. Jadi dari yang menimbulkan efek sampai efek maksimal, ya, itu rentangnya berapa? Itu Anda bisa lihat di gambar. Semakin dia lebar, itu berarti obat itu dengan perubahan dosis membesar atau mengecil itu dia akan mempunyai daerah aman yang lebih luas. Ya. Jadi kalau dilihat potensinya, dia makin lebar itu artinya makin landai bentuk grafiknya, dia akan makin mempunyai potensi yang makin luas. Ya. Makin luas artinya dosis obat yang menimbulkan efek itu makin luas. Jadi dengan demikian berarti obat itu ya relatif lebih aman. Ya. Kemudian efek maksimal juga sama, ya. Sebenarnya ini semua variabel menunjukkan keamanan suatu obat, ya. Keamanan suatu obat. Yaitu kalau efek maksimalnya dia tinggi, ya, artinya dosisnya lebih tinggi, baru menimbulkan efek maksimal, berarti dia rentang dosisnya juga lebar. Sama dengan potensinya juga lebar, kan. Tetapi di sini sebenarnya yang paling sering diperhatikan adalah slope ini. Slope, ya. Slope itu kemiringan, ya, kemiringan. Semakin dia miring, biasanya obat itu semakin aman, ya. Dan makanya dibilang di sini variabel yang penting karena menunjukkan batas keamanan suatu obat. Jadi slope itu kemiringan, makin dia miring berarti seolah-olah potensinya juga makin lebar, ya. Potensinya makin lebar. Sehingga artinya bermain dosisnya itu bisa lebih aman. Ya. Jadi peningkatan dosis itu akan tidak berpengaruh begitu cepat, ya. Kecuali dosisnya dinaikkan dengan amat sangat, jadi grafik itu bergeser ke kiri jauh, itu baru dia menimbulkan efek yang naik. Jadi kalau makin landai dia kalau bergeser ke kanan itu artinya low dosisnya dinaikkan, ya, efek yang muncul itu naiknya pelan sekali. Sehingga efek toksik atau efek yang berbahaya itu sulit dicapai, ya. Jadi obat itu lebih aman. Nah, ini variabilitas, ya. Ini variabilitas. Jadi variabilitas itu berarti grafik itu bisa kurvanya, ya, grafiknya, kurvanya, ya. Kurvanya itu bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan, ya. Ya. Jadi kurvanya yang bergeser, ya. Garis sigmoidnya itu yang bergeser bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau itu terjadi lebar, berarti obat itu mungkin kurang efektif, ya. Sebab setiap individu itu dia akan mempunyai variasi yang cukup tinggi, ya. Sehingga ada yang dosisnya kecil udah berefek, ada yang dosisnya besar sekali baru berefek, ada yang dosisnya kecil sudah menyebabkan keracunan, ada yang dosisnya besar sekali baru menyebabkan keracunan. Jadi itu juga kurang aman, ya. Obat itu kurang aman, kurang bagus gitu. Nah, inilah variasi kalau kita mau bikin hubungan antara dosis obat dengan intensitas efek suatu obat.
ya. Jadi ada potensi, ada kelebaran dosis terapinya, ya. Lebar dosis terapinya, artinya peningkatan dosis itu tidak begitu berpengaruh. Terus efek maksimalnya misalnya jauh tinggi gitu, berarti peningkatan dosis juga tidak berpengaruh, ya. Artinya sedikit berpengaruh. Slope-nya miring misalnya, ya, peningkatan dosis tidak berpengaruh. Jadi semua ini menunjukkan variabel keamanan suatu obat biasanya, ya. Nah, kecuali variabilitas di sini, ya. Kalau dia makin banyak variasinya, ya makin sulit orang memberikan. Itu harus ada penelitian. Misalnya ras tertentu berbeda dengan ras ini lebih tinggi daripada ras ini, gitu misalnya. Suku ini lebih tinggi daripada suku itu. Gitu. Jadi perlu penelitian lebih lanjut. Lanjut. Nah, di dalam penelitian keamanan suatu obat sebenarnya yang sering dipakai juga adalah hubungan antara responder dengan dosis obat. Jadi ada apa namanya, volunteer, ya. Ada orang yang mengkonsumsi atau hewan yang mengkonsumsi obat, baik itu lewat oral, baik itu lewat parenteral, itu dibikin grafik hubungan antara dosis obat dengan berapa persen daripada hewan coba atau volunteer itu yang menunjukkan respon. Ya. Responnya itu bisa berupa bisa berupa efek terapi, ya. Jadi disebut efektif dose atau ED, ya. Efektif dose atau ED. Kalau penelitian itu tentang jumlah yang mati misalnya atau jumlah yang keracunan, itu disebut LD, lethal dose, ya. Jadi dosis lethal ada dosis efektif. ED itu efektif dose, ya. LD itu lethal dosis. Dosis lethal dan dosis efektif. Nah, kalau di dalam penelitian obat sebelum dia digunakan itu sering juga dilakukan penelitian ini untuk menilai keamanan suatu obat. Jadi persentase yang menimbulkan respon itu berapa? Artinya menimbulkan efek pada berapa jumlah sampel, gitulah, sampel yang dibilang, ya. Jadi ada penelitian misalnya 100 orang diberikan obat dosis sekian, yang menimbulkan efek sekian. Yang diberikan dosis sekian, yang menimbulkan efek sekian. Jadi di sana dibikin grafik. Nah, kemudian juga dicari yang menimbulkan kematian itu dosis berapa sih, gitu. Jadi ini tentunya masih dalam penelitian, ya, sebelum obat itu digunakan. Jadi hewan itu misalnya 100 dengan dosis X misalnya, ada yang mati 1. Terus 100 lagi dengan dosis 2X, ada yang mati 25 gitu misalnya, itu dibikin grafik, ya. Nah, grafik ini nantinya ini bisa dipakai menilai keamanan suatu obat. Jadi kalau 100% responder itu menimbulkan efek pada 100% responder, ya. Artinya pada 100% pasien atau pada 100% sampel itu menimbulkan respon terapi atau efektif dose. Di sana seharusnya tidak ada satupun yang mati di dalam dosis itu. Ya. Tidak ada satupun yang mati. Kalau dia ada yang mati, berarti obat itu tidak aman. Sehingga di sini rumusnya ED
99 itu harus jauh dari LD 1 ya. Jadi harus lebih di kanan daripada LD 1. Kalau di gambar ini LD 1 itu kan di apa namanya? Di sebelah kiri daripada ED 99. Itu berarti dosis yang menimbulkan efek pada 99% itu ada menimbulkan kematian beberapa itu. Jadi kalau itu dibikin 3 atau 2 gitu ada timbul kematian 2 atau 3 itu obat tidak bagus. Jadi LD-nya itu kalau bisa lebih di kanan daripada ED 99 ya. Jadi ED 99 itu lebih di kiri atau LD 1 itu lebih di kanan. Sehingga pada ED atau effective dose 100% itu tidak ada timbul LD satupun ya. Tidak ada kematian satupun. Itu disebut aman. Makanya ini dipakai sebagai indeks terapi atau keamanan suatu obat. Jadi obat yang ideal itu TD1 per ED 99 itu lebih besar sama dengan 1. Nah, itu terjemahannya apabila dosis obat itu diberikan menimbulkan efek 100% pada individu yang dipakai penelitian, itu tidak ada satupun timbul kematian gitu. Jadi obat itu aman ya. Nah, kalau belum 100% menimbulkan efek pada sampel belum 100%, terus ada yang mati, itu berarti obat itu kurang aman ya. Lanjut. Nanti dibaca lagi biar gini ya. Nah, di sini itu ceritanya tadi obat yang umum ya, yang artinya tidak obat yang diperantarai oleh reseptor ya. Dan pada umumnya memang obat itu semua diperantarai oleh reseptor. Tapi ada obat yang tidak diperantarai oleh reseptor. Itu seperti deterjen misalnya. Itu obat-obat desinfektan, ada yang karena kontak langsung dia mempengaruhi membran daripada yang disasar ya. Jadi efek non spesifik dan gangguan pada membran. Misalnya dia menyebabkan perubahan tekanan osmotik ya, sehingga individu atau makhluk atau mikroorganisme atau kuman itu menyebabkan dia pecah ya, pecah karena tekanan osmotik yang jauh berbeda. Kemudian sifat asam basa, ada yang mikroorganisme yang bagus, ya, dikasih basa, yang di lingkungan basa dia bagus, kasih asam gitu ya. Terus gangguan fungsi membran juga ya. Kerusakan non spesifik, itu bisa aja kerusakannya terjadi karena lapisan lipidnya larut, misalnya lapisan airnya larut ya. Jadi kerjanya tidak berhubungan dengan reseptor, tapi pada umumnya dia akan mengalami kontak langsung dengan mikroorganisme atau kuman yang disasar ya. Ada juga interaksi dengan molekul kecil atau ion. Itu maksudnya molekul kecil atau ion yang ada di dalam mikroorganisme ya. Ini juga masuk ke dalam komponen sel. Jadi ini tidak berikatan dengan reseptor untuk dia menimbulkan efek. Ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ada terminologi di dalam farmakologi, yaitu bahwa ada obat dikatakan spesifik, ada obat dikatakan selektif. Spesifik atau spesifitas itu bila kerja obat itu terbatas pada satu jenis reseptor. Jadi obat itu hanya menimbulkan satu efek karena dia hanya berikatan dengan satu reseptor. Ya. Jadi jarang sekali obat yang spesifik ini ya, artinya spesifitasnya tinggi.
Dia hanya bekerja pada satu reseptor, ya. Nah, sedangkan kapan obat itu dikatakan selektif? Bila dia menghasilkan satu efek pada dosis rendah dan efek lain baru timbul pada dosis yang lebih besar. Jadi obat itu efek sampingnya itu akan muncul kalau dosis itu ditingkatkan cukup tinggi, ya. Jadi obat spesifik itu bekerja pada salah satu reseptor aja, jadi menimbulkan satu efek aja. Tetapi obat yang selektif itu juga hampir menimbulkan satu efek aja. Dia menimbulkan beberapa efek, tapi efek samping itu, efek yang lain itu akan timbul kalau dosisnya ditingkatkan menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Ya, jadi ada bedanya ya. Kalau yang spesifik ini walaupun ditingkatkan dosisnya ya kerja yang lain itu tidak muncul. Artinya tidak ada efek sampingnya dia. Tapi kalau yang selektif ini dia mempunyai efek samping. Hanya saja dia akan muncul apabila obat itu dinaikkan dosisnya sangat jauh atau yang cukup besar dinaikkan, ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Jadi saya tutup sampai di sini, ya. Selamat siang, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Selamat siang.